Warga di Dusun Robuyong, Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean Kendal, hanya berharap bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Kendal yang hampir setiap hari dikirim. Bahkan sudah hampir 3 bulan lebih, warga menggantungkan air bersih kiriman karena sumber mata air tidak mengeluarkan air di musim kemarau. Seorang warga Dusun Robuyong mengungkapkan wilayahnya mengalami kekeringan sejak 3 bulan terakhir. Selama kurun waktu tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Kendal terus dilakukan. Kali ini melalui BPBD dan Basnas Kendal memberikan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kabar sepekan kembali hadir dengan rangkuman berita terbaik selama 1 pekan terakhir. Fenomena El Nino yang berdampak kekeringan di sejumlah daerah mengetuk kepedulian dari PLN. PLN UP2D Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta membantu memasok air bersih bagi ribuan warga di wilayah Kabupaten Kendal. Di Kabupaten Kendal sedikitnya ada 4.694 warga atau 1.692 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Adapun bantuan air bersih dari PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan untuk warga di Kecamatan Patean sebanyak 148.000 liter air bersih yang dibeli dari PDAM Tirto Panguripan Kendal. Dengan gerak cepat, PLN UP2D Jawa Tengah dan DIY bersama PDAM Tirto Panguripan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kendal berkolaborasi menyalurkan sebanyak 148.000 liter air bersih ke 11 dusun yang berada di Kecamatan Patean, Kendal. Ini merupakan wujud sinergi PLN UP2D dengan stakeholder. Kami berharap bantuan air bersih ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan sebagai wujud program PLN Peduli dan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Proses distribusi air bersih telah dikoordinasikan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. BPBD menyalurkan bantuan air bersih dari PLN ke 4 dusun di Desa Curug Sewu, 4 dusun di Desa Sido Kumpul, dan 3 dusun di Desa Sidodadi di lingkungan Kecamatan Patean. Terima kasih atas bantuannya PLN. Turun sangat atas bantuan pun toyo niki sangat membantu sekali ngangge masyarakat Kerandegan. Matur nuwun atas bantuan air bersih dari PLN Peduli dan DIY untuk dusun Kerandegan Sido Kumpul. PLN mantap. Seperti diketahui, fenomena El Nino berpengaruh pada minimnya curah hujan di beberapa wilayah. Hal tersebut berdampak pada penurunan debit air permukaan, sehingga sumur-sumur masyarakat mengering dan mengganggu ketersediaan kebutuhan air bersih. Dari Kendal, Restu Indah melaporkan. Sebanyak 13 atlet mahasiswa Udinus akan bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023. Para atlet ini terbagi dalam 4 cabur yang akan melangsungkan pertandingan pada 12 hingga 22 November di Kalimantan Selatan. Udinus memberangkatkan ke-13 atletnya untuk bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada 12 hingga 22 November ini. Para atlet akan beradu skill pada 4 cabur yang akan diperlombakan, di antaranya karate, taekwondo, panjat tebing, dan catur. Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, serta Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Kusni Ingsih memberikan dukungan penuh atas upaya dan dedikasi para atlet untuk mengharumkan nama Udinus hingga tingkat nasional.
Salah satu atlet karate Udinus, Hera Irnanda, mengatakan bahwa persiapan sudah sangat matang untuk bertanding di POMNAS 2023. Yang jelas persiapan kami udah melakukan TC selama 2 bulan, dan yang pastinya kita udah insya Allah siap untuk tanding di POMNAS di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Target dari karate sendiri insya Allah kalau 2 emas, kalau bisa 3-4 emas, karena kita main perorangan dan bergu. Terima kasih buat Udinus yang sudah membimbing kami sejauh ini sampai kita bisa bertanding di POMNAS Kalsel. Sementara itu, Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, berpesan agar para atlet memiliki kekuatan super untuk bisa menjalankan 2 perannya sekaligus, yakni menjadi seorang atlet dan mahasiswa. Yang ikut POMNAS insya Allah kan sebentar lagi akan berangkat. Tentu yang pertama kami semua mendoakan semoga mereka sukses dan berhasil meraih juara. Karena kalau mereka berhasil meraih juara, semuanya ikut bangga, semuanya ikut senang, dan termasuk Udinus juga ikut senang dan ikut bangga karena mahasiswanya berprestasi di POMNAS. Tadi kami juga mengingatkan setelah jadi atlet yang baik, tapi juga harus ingat kalian ini juga mahasiswa. Jadi dua-duanya harus berjalan. Menjadi atlet itu sudah susah, menjadi mahasiswa itu juga susah. Apalagi dua-duanya, yang mahasiswa ya atlet. Oleh karena itu kalian harus mempunyai kekuatan yang super supaya atlet berjalan, mahasiswa berjalan. Kalian dapat beasiswa dengan IP 3,0 minimal. Lebih dari itu beasiswanya juga. Nah itu kan kalian harus mengatur sendiri. Kami memberi beasiswa kepada para atlet agar ya jangan sampai ada pepatah habis manis pada kasihan. Mereka sudah berprestasi, kalau prestasinya menurun, kemudian nggak tahu harus siapa. Nah ini adalah fasilitas Udinus yang digunakan para atlet-atlet dalam meraih prestasi. Kira-kira. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Informasi terhangat dalam sepekan ini masih akan kami rangkum dalam kabar sepekan yang akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Pengen makan enak dan gak ribet? Lele Kubumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Lele Kubumbu enak sekali. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Sepekan. Selama ini nelayan selalu mengeluhkan sulitnya mencari biosolar bersubsidi karena pasokan yang minim dan harganya yang melebihi HET. Namun kini Pertamina bersama pemerintah daerah lewat badan usaha milik desa menyediakan SPBU nelayan. Menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia dianugerahi dengan berbagai keanekaragaman hasil tangkapan laut. Ikan dan berbagai tangkapan lain bahkan menjadi salah satu sumber makanan utama di berbagai daerah. Oleh sebab itu, kehadiran nelayan menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bergulat dengan ganasnya ombak di lautan, hasil tangkapan yang tidak menentu, hingga sulitnya mencari pasokan bahan bakar untuk menghidupkan mesin selalu menjadi tugas yang tidak bisa dielakkan. Seperti para nelayan di Desa Tratebang yang terletak di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Desa yang berada di pesisir Laut Jawa ini, 80% warganya berprofesi sebagai nelayan, dengan mayoritas sebagai nelayan modern, dengan jarak tempuh melaut yang tersebar hingga Jakarta, Pontianak, dan Pacitan. Sedangkan nelayan tradisional hanya berjumlah sedikit dan menjala di sekitar dermaga saja. Bagi para nelayan modern, ketersediaan solar selalu menjadi kebutuhan primer. Namun, memperoleh biosolar bersubsidi dengan harga keekonomiannya tidak selalu mulus. Di Desa Tratebang sendiri, SPBU yang menjual biosolar bersubsidi berada di dermaga pelabuhan kapal, cukup dekat dengan tempat pelelangan ikan, sehingga memudahkan para nelayan. Namun karena berada di bibir laut, airop yang sering naik membuat SPBU ini sering tergenang, membuat truk tangki penyuplai tidak bisa masuk. Jika pasokan terlambat, agar tetap bisa melaut, para nelayan terpaksa membeli biosolar subsidi di pengecer, namun dengan harga yang jauh lebih mahal, atau mereka terpaksa mencari BBM ke SPBU yang jauh. Seperti yang dirasakan oleh Raharjo, 45 tahun, pria yang sudah 25 tahun menjadi nelayan ini, mengeluhkan sulitnya membeli solar subsidi saat musim rob tiba. Kalau disubsidi kan 6.800. Nah, kalau ada barangnya, Mas. Kalau nggak ada, kadang kita nggak bisa berlayar. Nah, sampai seminggu lebih, kadang. Nah ini makanya alhamdulillah Tratebang dikasih Pertamina POM. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur. Tak hanya Raharjo, ada cukup banyak nelayan yang bernasib sama. Hasil tangkap yang tak menentu juga membebani mereka. Jika musim cumi tiba, para nelayan tak perlu khawatir meski harga biosolar bersubsidi di pengecer lebih mahal. Namun, jika sepi, para nelayan harus mencari cara berhemat agar dapur tetap ngebul.
Seperti Turkim Sanjoyo, pemilik kapal Dua Putra yang baru saja turun darat pagi ini dengan membawa hasil tangkapan 30 kg ikan teri dan beberapa kilogram cumi-cumi. Dirinya menyisihkan uang sebesar 400.000 untuk membeli biosolar bersubsidi bekal melaut keesokan harinya dan sisanya dibagi untuk perawatan kapal serta rekannya. Tadinya di itu pom pesisir di Pantai Wonokerto itu kan sering lambat kirimannya. Kalau dibeli ajaran mahal. Yang di pantai sana, yang di pom sana 250, di sini 300. Perbandingannya sama aja kalau beli di sana. Kecuali di ecer itu terlalu berat bagi saya. Di luar ya 9.000 1 liter. Nah itu pom sananya nggak ada, kirimannya lambat. Sampai 5 hari, 4 hari, kadang kita nggak berangkat pendapatan, hasilnya kan kurang, untuk solar aja nggak cukup. Di ajaran harganya mahal, sedangkan pendapatan nggak sesuai. Mendingan nggak berangkat dulu, tunggu pengiriman solar. Namun, kekhawatiran itu kini lenyap tak berbekas. Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina Persero dan PT Pertamina Patraniaga membuat program bersama, yakni program solar untuk koperasi nelayan atau solusi. Dengan mendirikan SPBU Nelayan atau SPBUN di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto yang dikelola langsung oleh Koperasi Berkah Nelayan Samudra atau BNS. Ketua Koperasi BNS, Zimam Arofik, sempat terkejut dengan penunjukan ini. Karena koperasi yang berdiri dari tahun 2020 ini dalam kondisi mati suri dan tak pernah melakukan usaha yang berhubungan dengan nelayan. Sehingga penunjukan koperasi sebagai bagian dalam upaya solusi bagi nelayan cukup mengejutkan. Nah, ini ada satu program dari pemerintah untuk memudahkan solar bagi nelayan, namanya program solusi. Itu koperasi kami BNS yang ada di Kota Pekalongan dengan pilot projectnya 7 koperasi se-Indonesia. Ini koperasi kami termasuk yang ditunjuk untuk mengatasi ataupun membuat kegiatan SPBUN di Kabupaten Pekalongan. Agar tidak terjadi penyimpangan, para nelayan diberi barcode khusus dengan rata-rata pembelian 200 hingga 300 ribu rupiah per harinya per orang. Tentunya dengan harga solar subsidi sebesar 6.800 rupiah per liternya. Untuk penjualan kita memang pakai kuota ya, jadi pakai barcode dan juga kuotanya itu terbatas. Sekitar 200 sampai 300 liter dalam 1 bulannya. Itu bagi para nelayan yang akan membeli itu harus masuk menjadi anggota koperasi dengan mendaftar sebagai anggota koperasi, terus memberikan dana 100.000 itu sebagai uang pokoknya, dan untuk yang uang per bulannya itu ada 25.000, itu akan menjadi sebagai anggota koperasi. Kemudian nanti dibuatkan barcode untuk mengetahui sebagai nelayan dan kuotanya. Kuota di dalam pembelian solar tersebut itu terbaca memang harus diberi batasan ya, tidak boleh solar itu diberikan kepada orang-orang ataupun yang tidak tepat sasaran. Solusi nelayan menjadi salah satu cara jitu penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran. Ada 7 SPBU nelayan yang masuk dalam program solusi ini. Lewat program ini telah disalurkan lebih dari 113.000 liter BBM untuk kebutuhan melaut dan mencari ikan. Oke, jadi Pertamina mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi dan juga Kementerian BUMN untuk menjalankan solusi. Solusi itu adalah solar untuk koperasi nelayan. Jadi intinya adalah koperasi nelayan dia bisa mengelola SPBU nelayan atau SPBUN yang itu juga produknya diperuntukkan bagi nelayan. Nah, yang dilakukan ada beberapa pilot project ya di Indonesia, ada 7 lokasi pilot project. Salah satunya adalah di Cilacap dan di Pekalongan yang untuk di Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, mengapa dipilih Pekalongan? Karena kan Pekalongan juga banyak nelayan yang ada di situ. Kemudian juga program ini di sana dijalankan oleh koperasi nelayan yang mendistribusikan SPBUN-nya tersebut mendistribusikan solar subsidi bagi nelayan dengan kapal ukuran kecil. Solusi nelayan juga sudah diintegrasikan dengan program subsidi tepat. Lebih dari 1.000 transaksi di SPBUN, program solusi nelayan sudah tercatat dalam sistem subsidi tepat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi pun lebih transparan. Kehadiran SPBU Nelayan Tratebang memberikan harapan baru. Harga biosolar subsidi yang terjangkau dan tersedia membuat warganya mampu melaut dengan tenang. Bahkan, mereka masih bisa menyisihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Agar semakin efisien, mereka mengharapkan agar pemerintah daerah merenovasi kembali jembatan yang menghubungkan antara desa Tratebang dengan dermaga kapal, sehingga para nelayan tak perlu memutar jauh untuk membeli biosolar bersubsidi di SPBU Nelayan Tratebang ini. Serta perbaikan jalan menuju tempat pelelangan ikan di Wonokerto yang selalu tergenang rob dan banjir. Ya jelas sangat berimbas baik buat nelayan, apalagi yang dulunya misal kita beli eceran 9.000, ternyata harga di SPBUN itu cuma 6.800. Jadi kan kita bisa ngirit ongkosnya lebih ngirit lagi, ya kesejahteraan nelayan yang kita harap bisa meningkat lagi lah dengan adanya program solar subsidi dari Pertamina ini. Kemudian untuk nelayan Tratebang khususnya, para nelayan itu mengalami kesulitan untuk akses ke tambatan perahu desa Tratebang. Karena jarak yang mestinya dapat ditempuh 1 km, nelayan Tratebang harus memutar melalui desa lain kurang lebih 4 km untuk sampai di tambatan Labu desa Tratebang. Jadi mungkin yang terutama yang kami butuhkan ya akses jembatan yang untuk mempermudah gerak nelayan biar lebih cepat, biar lebih efisien, tidak memutar makan waktu yang lama. Program solusi nelayan bukanlah hibah, tetapi satu skema B2B atau business to business untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan tidak lagi perorangan, tetapi berkelompok. Saat ini, 5 daerah telah menjadi pilot project, yakni Aceh, Sumatera Utara, Indramayu, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah yang berpusat di Kabupaten Pekalongan. Dengan hadirnya SPBU Nelayan ini akan memberikan efek domino yang mampu mendongkrak perekonomian para nelayan. Pemirsa, informasi terhangat dalam sepekan ini masih akan kami rangkum dalam kabar sepekan yang hadir sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active,
Be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthic di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthic berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthic sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Anda masih bersama kami di Kabar Sepekan. Pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan sosialisasi pangan alternatif sebagai pengganti beras. Bertajuk Pisang Legi atau pangan lokal enak dan bergizi. Minggu pagi di area Car Free Day Simpang 5 kembali digelar bagi-bagi masakan pangan alternatif. Dan pemirsa, informasi ini akan menutup jumpa kita dalam Kabar Sepekan. Saya Mira Azara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sukses menggelar Festival Pangan Pendamping Beras, pemerintah Kota Semarang kembali mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras melalui gerakan Pisang Legi atau promosi pangan lokal enak dan bergizi. Event yang digelar di Arena CFD Simpang 5 Minggu pagi ini mengambil moto kenyang tanpa harus nasi beras. Dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, bersama Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta baik OPD, organisasi wanita, perguruan tinggi, PHRI, PPJI, kecamatan, tim PKK, hingga rumah sakit dan puskesmas sekota Semarang. Total terdapat 400 stand peserta, di mana masing-masing peserta sedikitnya menyajikan 50 porsi olahan makanan non-beras dan terigu hasil kreasinya. Pada acara ini, Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, juga membagikan cara memasak olahan makanan non-beras, yakni opor singkong. Didukung penuh oleh Badan
Badan Pangan Nasional mengadakan pisang legi, jadi promosi pangan lokal yang bergizi gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini terus-menerus menggelorakan, terus-menerus memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kenyang ini tanpa harus nasi beras. Berbagai olahan makanan dari masing-masing peserta kemudian dibagikan gratis kepada masyarakat. Tidak membutuhkan waktu lama, makanan olahan tersebut langsung ludes menjadi rebutan warga yang memenuhi arena CFD Simpang 5. Termasuk makanan alternatif nasi bakar porang jamur yang dibuat oleh tim Udinus. Ini ada 100, Pak kami bawa 100 porsi sego bakar porang, ayam kecombrang begitu. Ini tidak sampai 5 menit sudah ludes. Alhamdulillah animonya. Keunggulan nasi porang sendiri apa sih Bu sebenarnya? Kalau dari sisi gizi ini rendah kalori, kemudian rendah lemak juga, jadi bagus sekali buat yang mau diet, untuk diabetes, kemudian tinggi serat, jadi bagus untuk penyembuhan berbagai penyakit dan pencegahan juga begitu. Enak, bumbunya kerasa, wangi. Beda enggak sama nasi yang biasa? Malah saya nggak tahu ini awalnya porang. Saya kira beras biasa. Oh, jadi rasanya tetap kayak beras gitu ya? Harapannya kegiatannya nggak cuma sekali ya, tapi jadi bisa rutin biar masyarakat juga tahu kalau kita tuh makannya nggak perlu nasi beras terus gitu, karena ada alternatif lain yang ternyata rasanya nggak beda jauh sama nasi, bahkan mirip sama nasi. Adanya promosi masif terhadap pangan alternatif ini diapresiasi oleh Bappenas, di mana Bappenas menilai Kota Semarang dapat menjadi contoh bagi kota kabupaten lainnya. Tadi Ibu Wali Kota sudah menyampaikan bahwa program ini sudah jalan, gitu, alhamdulillah. Dengan apa istilahnya tadi? Pisang legi ya, dengan istilah pisang legi ini kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mungkin sebagai salah satu contoh untuk kabupaten-kabupaten lain. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.